Oke baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak bapak semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mas saja. Gimana kabarnya? Sehat? Sehat. Oke. Kita lanjutkan materi minggu kemarin. Tapi sebelum itu, Bapak minta ketua Bapak minta Febri kalau Baik Mas, sebelum kita mulai belajar pada hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, baik. Kita sudah berdoa. Semoga pembelajaran kita pada kali ini dapat bermanfaat bagi anak-anak bapak semua. Melanjutkan pembelajaran kemarin masih belajar tentang tema. Tapi pada hari ini kita akan belajar mengenai sejarah datangnya bangsa Eropa ataupun bangsa Barat ke Indonesia. Nah, anak-anak bapak semua, sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, Bapak akan membacakan tujuan pembelajaran pada kali ini. Oke, kita berfokus pada nomor 4 dan juga 5. Yang 4 yaitu setelah membaca teks tentang peristiwa kedatangan bangsa Barat di Indonesia, peserta didik dapat merinci tujuan kedatangan bangsa-bangsa Eropa di Indonesia secara benar. Yang kelima yaitu setelah berdiskusi tentang ulasan teks tentang peristiwa kedatangan bangsa Barat di Indonesia, peserta didik dapat membuat peta pikiran tentang kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia dengan tepat. Untuk nanti bagian tentang peta pikiran itu nanti Bapak akan minta kalian untuk mengerjakannya secara berkelompok. Oke? Oh ya, Bapak sampai lupa, Bapak belum pesan kalian ya? Oke, baik. Ada yang nggak hadir? Hadir semua. Hadir semua ya? Bentar, Bapak isi. Oke, karena kita kan belajar sejarah Bapak semua ya. Jadi sesuai dengan persetujuan minggu kemarin, Bapak bolehkan kalian untuk menggunakan handphone kalian, tetapi dengan syarat tetap diawasi oleh Bapak dan digunakan pada saat Bapak minta untuk mencari hal-hal mengenai tentang materi ataupun sejarah. Oke, sudah makan semua? Belum. Tapi kalau tetap semangat, masih semangat kan? Masih. Oke, coba kita semangat terus semangat ya. Tepuk semangat. Nah, nanti Bapak akan memberikan sebuah
12 SD. 1511. 21. 1521. Berikutnya adalah bangsa Spanyol yang mendarat di Tidore, Maluku pada tahun 1521. Kemudian disusul oleh bangsa Inggris dan Belanda. Kapal-kapal Belanda pertama kali mendarat di Pelabuhan Banten pada tahun 1596. Oke, itu tadi. Nah, sekarang Bapak minta anak-anak Bapak gunakan handphone kalian. Coba kalian cari apa sih alasan bangsa Eropa ataupun bangsa Barat itu datang ke Indonesia. Yang duluan boleh angkat tangan, nanti dapat door prize dari Bapak. Ulang Pak. Apa alasan bangsa Barat itu datang ke Indonesia? Ya. Dede. Alasan datangnya bangsa Eropa ke Indonesia adalah mereka ingin menguasai daerah penghasil rempah-rempah dan memonopoli perdagangan Bapak. Oke, benar sekali apa yang dikatakan Dede. Beri tepuk tangan dari atas dulu. Ada lagi? Febri tadi? Jawaban saya sama yang Dede. Sama. Oke, ya, bisa Dengan tujuan mencari kekayaan dengan berdagang. berdagang. Oke. Nah, jawaban dari anak-anak Bapak benar semua, pintar semua. Apalagi jawaban dari Google ya tadi. Iya, kita kan hidup di zaman modern, jadi Bapak banyak kalian itu memanfaatkan teknologi. Nah, ini peristiwa kebangsaan masa penjajahan itu adalah bangsa Barat ataupun bangsa Eropa itu memang datang ke Indonesia dengan alasan yaitu untuk menguasai rempah-rempah, terutama cengkih. Kenapa cengkih? Di sini ada cengkih memiliki banyak manfaat sebagai bumbu masak. Cengkih digunakan dalam bentuk bunga atau dalam bentuk bubuk. Cengkih juga dimanfaatkan oleh bangsa Cina dan Jepang sebagai dupa. Selain itu, minyak cengkih digunakan sebagai aromaterapi dan obat sakit gigi. Pohon cengkih banyak manfaatnya sehingga menjadikannya bernilai ekonomis tinggi. Oleh karena itulah, cengkih merupakan salah satu bahan rempah-rempah yang menjadi buruan bangsa-bangsa Eropa. Hal itu memicu terjadinya penjajahan di Indonesia. Nah, yang berikutnya adalah faktor penyebabnya. Ada beberapa. Yang pertama yaitu ingin mencari kekayaan ataupun gold. Nah, sebelum Bapak jelasin nih, Bapak minta kalian searching aja atau cari di Google apa sih penyebab ataupun faktor penyebab penjajahan atau pendorong penjajahan samudra antara lain sebagai berikut. Nah, coba kalian cari seperti itu. Ada beberapa faktor. Nah, di slide Bapak ini ada beberapa faktor. 1, 2, 3. Sebelum Bapak mau membacakan ataupun menjelaskan, ada 4 faktor ya. Bapak minta coba kalian cari terlebih dahulu. Penyebab penjajahan. Ya, faktor penyebab penjajahan. Oke, satu orang satu. Jadi ada bagian 4 orang ya. Oke, titik. Ingin menyebarkan agama. Oke, bagus. Satu, kasih tepuk tangan dulu tuh titik. Apa lagi? Siapa lagi? Pak, Ya. untuk menguasai kekayaan yang ada di Indonesia, Pak. Oke, benar sekali. Terus ada lagi? Untuk menguasai rempah-rempah, Pak. Apa ada lagi? Politik, Pak. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oke, semua jawaban anak Bapak benar semua. Nah, ini kan ada nih faktor penyebab penjajahan ya. A itu adanya keinginan muncul kekayaan atau gold tadi yang sudah dijelaskan sama temannya. Kekayaan yang mereka cari terutama adalah rempah-rempah yang sudah tadi Bapak jelaskan. Yang kedua yaitu menyebarkan agama ataupun gospel. Jadi kalau kekayaan itu gold, kalau agama itu gospel. Oke, nanti ada satu lagi. Oke, ini yaitu kejayaan. Jadi gold, glory, dan juga gospel. Oke, yang ini ada lagi
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dikembangkannya teknik pembuatan kapal, ditemukannya mesin untuk persenjataan, dan juga ditemukannya kompas. Oke, kayaknya kurang seru nggak sih kalau misalkan Bapak jelasinnya cuma memakai tulisan seperti ini? Mau nonton video semua? Oke, coba kita tonton video pembelajaran tentang kedatangan Bangsa Barat Oke. Indonesia. Oke, sebentar. Nah, ini ada banyak nih. Kalian mau milih yang mana? Yang pertama, apa Pak? Yang ini. Ya. Ya, oke. Yang dilakukan oleh bangsa Eropa dimulai karena Halo teman-teman semua, pada video ini Ibu akan menjelaskan mengenai materi kedatangan bangsa Barat ke Indonesia. Bangsa Barat yang datang ke Indonesia meliputi bangsa Portugis, Spanyol, Inggris, dan Belanda. Lalu, apa sih yang melatar belakangi bangsa Barat bisa sampai ke Indonesia? Jadi, penjelajahan samudera yang dilakukan oleh bangsa Eropa dimulai karena adanya motivasi dari 3 faktor, yakni faktor ekonomi, perkembangan teknologi, dan keagamaan. Yang pertama, faktor ekonomi. Dimulai sejak terjadinya jalur sutra serta otak Konstantinopel mengakibatkan bangsa Barat mengalami kendala dalam memperoleh tanpa dan kain sutra. Padahal rempah sendiri merupakan bahan yang penting yang dibutuhkan oleh bangsa Eropa, khususnya ketika musim dingin tiba, karena rempah-rempah itu berperan sebagai penghangat tubuh. Kelangkaan rempah-rempah mengakibatkan bangsa Eropa mencari sumber rempah-rempah itu berasal, dan ternyata rempah-rempah itu berasal dari kawasan Asia, khususnya dari Indonesia. Oleh karena itu, orang Eropa memutuskan untuk mencari dan mendapat langsung sumber rempah-rempah yang kemudian dijual kembali di negara asalnya. Selanjutnya ada faktor keagamaan. Nah, pada faktor keagamaan, Portugis dan Spanyol telah berhasil menguasai wilayah yang kembali pasca dikuasai oleh orang Muslim. Nah, banyak misionaris dari Portugis dan Spanyol yang hendak menyebarkan agama Nasrani. Oleh karena itu, para misionaris tersebut ikut dalam penjelajahan samudera demi menyebarkan agama Nasrani. Penjelajahan samudera didukung oleh semangat 3G, yakni growth yang berarti mencari kekayaan dengan berdagang, glory yang berarti mencari wilayah jajahan, dan gospel yang berarti sembari menyebarkan agama Nasrani. Nah, dengan semangat 3G tersebut, bangsa Eropa itu bisa sampai ke wilayah Asia, khususnya ke Indonesia. Bangsa Barat yang sampai ke wilayah Indonesia. Yang pertama ada Portugis. Untuk bisa sampai ke Indonesia, tidaklah mudah bagi Portugis. Pasalnya, pelayaran pertama yang dilakukan oleh Bartolomeu Dias mengalami kegagalan. Bartolomeu Dias berlayar melalui jalur Afrika Barat. Namun di tengah perjalanannya, ia tersesat di Sungai Congo, sehingga perjalanannya pun hanya sampai di Afrika Selatan dan Udah Bapak jelasin tadi tuh tentang sejarah kedatangan bangsa Eropa pakai slide PPT. Barusan Bapak jelasin juga menggunakan video pembelajaran. Nah, ini ada lembar kerja peserta didik. Bapak minta kalian kerjakan secara berkelompok. Kelompoknya Putri, Destia, Puput, Iki, Dede, Ica, dan juga Feby, Sonia, Reski, dan juga Vina, satu kelompok. Nanti Bapak pilih satu kelompok yang akan mempresentasikan hasil dari LKPD ini yang sudah kalian diskusikan. Oh ya, kelompok ya.
Jadi Bapak didampingi sama asisten ya. Sama Wah, ini konsultan. pertanyaannya salah nggak, Kak? Apa yang dimaksud dengan Oke, kalian kerjainnya boleh menggunakan handphone. Oke, kan Bapak udah bilang. Jadi gunakan teknologi yang ada, kerjakan menggunakan handphone. Makanya itu Bapak bilang manfaatkan teknologi yang ada. Jangan buka yang lain-lain. Oke? Belanda. Terus Belanda Inggris. Itu beda sih. Kan kita pernah belajar Inggris. Terus nilai ini apa sih kayak mana? Tulis gaya Belanda gitu dah. Nah, tarik dulu. Coba pinjam Feb. Bendera ya. Ya, Negara Barat ke Indonesia yang menjajah. Ya, ini satu di sini 1, 2, Indonesia. 3. Ini benderanya ada 4. Ini Barat ya. Ini Prancis ya. Spanyol. Ah, Spanyol. Portugal. Ini Belanda Portugis. sih. Belanda, Portugal, Portugis, Inggris, Spanyol. Bapak kelompok Febri ribut Pak. Febri. Diskusi Pak. Keluar kamu Febri. Maaf, Pak. Oke, itu kan ada dua ya KPD-nya. Yang pertama kalian sudah isi, dan yang kedua itu ada peta Indonesia. Bagaimana kedatangan bangsa-bangsa Eropa yang tadi Bapak sebutkan itu ke peta Indonesia tersebut. Nah, yang itu boleh dijadikan pekerjaan rumah kalian. Kalian kerjakan secara berkelompok. Jadi dikumpulkan atau nanti bakal dijelaskan di pertemuan minggu depan. Nah, untuk yang pertama, Bapak minta satu kelompok Febri mau maju. Oke, kita Bapak tentukan lewat perkalian. Jadi Bapak minta setelah Bapak tuliskan, kalian menjawab kelompok mana yang paling cepat, berarti dia aman. Nanti yang terakhir jawab itu yang bakal presentasi. Oke, bisa dimengerti kan? Bisa. Oke. Berapa? 121. Oke, gagal 7 tahun. Pakai angkat tangan. Susah, Pak. Belum yang pertama. Oke, sekarang ya. Satu. Oke, kelompok 2 tadi ya. Kelompok 2 berarti udah aman. HP-nya ditaruh, HP-nya ditaruh. Jangan ada yang menggunakan handphone untuk kalian. Oke? Pertanyaan ya, pertanyaan ya. Pertanyaan. Sebutkan. Ini berarti saya kelompok 1 dan kelompok. Jangan ada yang jawab dulu, langsung tunjuk tangan baru boleh jawab. Sebutkan bangsa Eropa yang datang pertama kali ke Indonesia. Oke, kelompok 1. 1, 2, Spanyol. Spanyol. Kevin. Salah nggak sih Pak? Ya, kita lihat di jawabannya ada di PowerPoint yang sudah Bapak tadi. Portugis nggak sih? Nih, Portugis.
Spanyol yang kedua. Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 beranggotakan saya Muhammad Lebih Aksan, Putri Rasdana, Sisian Dimambani, Pikiran Asami. kami ingin mempresentasikan jawaban yang telah diberikan Bapak Bari. Pertanyaan nomor 1, siapa yang dimaksud dengan bangsa Barat? Bangsa Barat yaitu bangsa Eropa yang terdiri dari Spanyol, Portugis, Belanda, Inggris, dan Prancis. Yang kedua. Nomor 2, apa faktor yang melatar belakangi bangsa Barat melakukan penjajahan di Indonesia? Jawabannya ada 3. Yang pertama gol kekayaan, yang kedua glory wilayah, gospel agama. Kapan bangsa Barat mulai melakukan penjajahan Samudra? Pada abad ke-15. Oke, udah. Belum ya? Empat, di mana bangsa Barat pertama kali mendarat di Indonesia? Di Malaka. Di Malaka. Oke, ditutup dulu presentasinya. Febri. Demikianlah presentasi dari kelompok 1. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak Bapak, kita kasih tepuk apresiasi dulu ya untuk kelompok 1. Tepuk apresiasi. Yes, mantap. Yes, mantap. Caca. Untuk yang kedua, ingat dijadikan pekerjaan rumah tapi tetap Nah, kan udah KPD udah Bapak bagikan. Sekarang Bapak sebelum pelajaran ini Bapak akhiri atau Bapak sudahi, Bapak mau tahu seberapa jauh kalian menangkap pembelajaran yang sudah Bapak jelaskan, baik itu dari video dan juga dari PPT yang sudah Bapak tampilkan tadi, lembar evaluasi yang sudah Bapak berikan. Tolong kalian isi, itu ada beberapa soal yang sudah, silahkan dikumpulkan ke depan. Oke. Dapur Pak Samus. Bangsa apa titik yang pertama datang? Bangsa Eropa yang datang ke Indonesia? Portugis Bapak. Portugis ya, bukan Spanyol. Gimana pertama kali datang? Tahun berapa? Sudah dijawab semua? Sama perwakilan, ambil kertas semuanya, setelah itu kumpulkan ke depan. Oke, terima kasih. Mulai ya, Pak. Belum. Mau nonton video? Oke, sebelum nonton video, kita simpulkan dulu pembelajaran kita pada hari ini. Oke, ada yang bisa menyimpulkan? Oke, Febri, silakan. Gimana Pak? Kesimpulan ya. Yang ini di nanti Bapak dulu. Kesimpulan yang kami dapat pada hari ini, bangsa Eropa yang datang pertama kali untuk menjajah Indonesia yaitu ada bangsa Portugis pada abad ke-15. Abad ke-15. Alasan para penjajah datang ke Indonesia ada 3 penyebab. Yang pertama ada gold, kekayaan, kedua yaitu kejayaan, glory, dan yang ketiga gospel, keagamaan. Bangsa Eropa datang pertama kali yaitu pada di daerah Selat Melaka. Oke, Sonia, benar atau enggak apa yang sudah disampaikan Sonia? Benar, Bapak. Coba tambahkan beberapa lagi. Bapak, bangsa Barat datang ke Indonesia karena ingin menguasai rempah-rempah lokal. Oke, yang sudah disampaikan oleh Febri dan juga
kemudian ditambahkan tadi oleh temannya Sonia itu udah benar. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, sesuai dengan janji Bapak, kita nonton ya. Mau nonton apa? Oke, Bapak kasih kesempatan. Oke, Febri, mau nonton yang mana? Yang adik sepupunya lu aja, Pak. Iya, yang mana? Yang mana? Yang collab sama JKT48, Pak. Yang mana? Bawah lagi. Yang Oke. Yang boleh banyak lebih kan, Pak? Ini kalau apa lebih soalnya? nah ini, Pak. Jadi band itu Nggak rugi kalau nggak ke McD. ada lagunya nanti Oh, ya, ini, Pak. Jajan, Pak. Premium dong. Pak mau jajan. Someday you'll find it's jadi sejak semuanya. Udah dulu ya. Nah, lanjut minggu depan. Nah, sekarang kalian boleh istirahat. Jajan yang sehat-sehat, jangan jajan es musim lagi nggak tentu kayak gini ya. Jaga kesehatan, jangan makan yang berminyak-minyak juga musim batuk. Yang bawa bekal, makan nikmatnya jangan diganggu temennya